Komplotan penipu dengan modus video call mengaku sebagai anggota polisi untuk menipu korbannya. Demi meyakinkan korban, pelaku menggunakan atribut kepolisian lengkap dengan suasana kantor polisi. Pelaku menuduh korban telah memesan obat-obatan terlarang untuk memicu rasa panik. Pelaku kemudian mengarahkan agar korban mengikuti Zoom meeting untuk proses klarifikasi dan pembersihan nama. Di dalam proses itu, korban dikirimkan sebuah tautan yang disebut sebagai dokumen klarifikasi. Faktanya, tautan yang dikirim pelaku bukanlah dokumen klarifikasi, melainkan alat peretasan yang memungkinkan pelaku mengakses isi ponsel korban, mulai dari data pribadi, percakapan, hingga akun keuangan. Lebih mengkhawatirkannya lagi, pelaku diduga sudah memiliki data pribadi calon korban sebelum menghubungi mereka. Hal ini membuat tuduhan terlihat nyata, sehingga korban lebih mudah percaya dan akhirnya terjebak dalam skenario penipuan. Bertugas di kantor. Apakah Ibu Anita bisa melihat saya sedang bertugas di kantor, Bu? Ya. Baik. Ini Ibu perhatikan dengan baik-baik, Bu, ya. Apakah Ibu mengenal atau tidak dengan yang bernama Bagas Nasora tersebut? Bagas, tempat kamu. Apakah Ibu Anita mengenalinya? Enggak. Sama sekali Ibu Anita tidak mengenalinya, Bu, ya? Ya. Baik. Buka paket itu, Bagas. Paket apa ini? Sabu. Sebanyak ini paket ini mau kamu kirim kemana? Mau kamu kirim ke rumah Ibu Anita? Dari mana kamu mendapatkan data pribadi Ibu Anita? Dari teman saya yang kerja di Bank OCBC, Pak. Dari teman kau yang bekerja di Bank OCBC? Ya. Sudah berapa kali kamu menggunakan data pribadi Ibu Anita ini untuk melakukan transaksi seperti ini? Sudah 6 kali, Pak. 6 kali kamu gunakannya? Ya, Pak. Bukan kamu ya, saya masih lagi kamu udah berlanjut kamu. Halo Ibu Anita? Apakah Ibu Anita sudah mendengar pengakuan dari yang bernama Bagas Naswara tersebut? Ya. Ya, dia mendapatkan data pribadi Ibu Anita dari salah satu temannya yang bekerja di Bank OCBC. Apakah sebelumnya Ibu Anita pernah membuka rekening di Bank OCBC tersebut? Enggak pernah. Tidak pernah sama sekali, Bu? Baik. Kalau begitu, pengakuan Ibu, panggilan ini akan saya lanjutkan kepada komandan saya. Dan nanti Ibu bisa memberi keterangan atau klarifikasi soal data pribadi Ibu yang digunakan si Bagas Naswara. Oke. Baik. Sebelumnya, apakah Ibu Anita sudah memiliki aplikasi Zoom? Zoom apa? Yang untuk digunakan meeting rapat online begitu, Bu? Zoom meeting? Ya. Nggak ada. Ada? Nggak ada. Bisa Ibu mendownloadnya terlebih dahulu, Bu, di Play Store ataupun di App Store begitu? Iya, gampang nanti. Ya, silakan Ibu download sekarang biar saya langsung sambungkan Ibu Anita kepada komandan saya begitu, Bu. Oke. Nama aplikasinya Zoom Workplace, Bu, ya? Baik, silakan, Bu. Seorang warga menerima video call dari penipu yang mengaku polisi, lengkap dengan latar ala kantor polisi. Pelaku langsung menyebut korban terlibat kasus narkoba. Pelaku juga menunjukkan kurir narkoba dan menyebut paketnya ditujukan kepada korban. Suasana dibuat menegangkan seolah-olah korban benar-benar bersalah. Ujung-ujungnya, korban diminta mentransfer sejumlah uang agar kasus diselesaikan. Untungnya, korban sadar dan tidak termakan jebakan tersebut. Halo, Pak. Ya. Ya. Silakan, Bapak bisa melihat yang sedang bertugas di kantor, ya? Iya. Ya. Ini Bapak perhatikan baik-baik, apakah Bapak mengenalinya atau tidak? No. Silakan Bapak perhatikan baik. Bapak, angkat tanganmu. Pakai apa itu? Sabu. Buka. Mau dikirim ke mana ini? Ke Bapak ini? Sudah berapa kali kamu mengedarkan ini? 7 kali, Pak. 7 kali? Iya, Pak. Dari mana kamu mendapatkan data pribadi Bapak ini? Saya bekerja di Bapak. Termasuk yang masih DPO itu? Iya, Pak. Awas kamu bohong, ya? Bagaimana, Pak? Bapak kenal tidak, Pak? Enggak sih, Kak. Bapak yakin sudah mengenalnya, Pak? Ya. Ya, jadi menurut pengakuan tersangka mendapatkan data pribadi Bapak dari temannya. Yang mana temannya ini, Pak? Berapa kali itu berapa, Kang? Bisa nggak lihat datanya?
biasa? Bisa nggak lihat mukanya? Kan tidak sopan, Anda tidak menunjukkan muka Anda. Tidak sopan sebagai polisi. Anda yang tidak sopan ya, binatang. Nah, tuh. Seorang penipu yang mengaku sebagai anggota polisi mencoba menipu korbannya dengan modus video call. Penipu tersebut menuduh adik korban terlibat tindak pidana pencucian uang. Namun, korban yang sudah mengetahui modus penipuan tersebut justru mengerjai balik si penipu. Sambil tertawa-tawa dan menutup kamera ponselnya, korban bersama temannya seolah-olah serius menjawab pertanyaan si penipu. Keperluan Anda apa sebelumnya? Saya kan gak mau ribet nih. Pokoknya urusan ini saya pengen kelar aja malam ini. Saya gak mau bertele-tele. Saya banyak urusan. Adik saya juga sibuk, dia lagi ulangan, dia menyiapkan ulangan. Dengarkan saya baik-baik ya. Ya, siapa Pak Polisi? Kartu Bank Mega, ya dengarkan saya baik-baik. Oke. Kartu Bank Mega yang terdaftar atas nama Ibu Novia ditemukan oleh pihak kepolisian Surabaya di kediaman Putri Ayu yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ilegal. Di sini saya harus menemukan bukti yang kuat kalau memang Ibu Novia ada melakukan tindak pidana pencucian uang ilegal atau tidak. Hanya itu saja, Pak. Yang benar tuh, adik saya melakukan itu. Saya menemukan kartu Bank Mega yang terdaftar atas nama Ibu Novia. Beneran kamu, Nob? Enggak. Bang, orang enggak. Nah ini polisi gimana ini nelpon ini? Pantesan kamu koyak-koyak mulu. Saya, aduh, Nob. Bingung saya harus ngomong kayak gimana ini. Kecewa saya, jujur sama kamu, Nob. Apaan sih? Orang enggak juga, Kak. Bang, Bapak bohongkan, Pak. Jangan ngarang. Dengerin dulu coba. Orang enggak. Iya, dengarkan saya. Jika memang Ibu tidak merasa bersalah, tunjukkan muka Anda kepada saya. Gak mau, muka saya buruk. Udah gak usah. Tunjukkan wajah Anda kepada saya. Gak mau, ntar Bapak suka sama saya. Apa hubungannya sama muka? Kita kan pengen mendengarkan penjelasan Bapak. Ini tolong dijelaskan pencucian uang ini karena pasal berapa, pidananya apa, coba tolong jelaskan. Saya sebagai masyarakat umum yang awam tentang hukum, tolong dijelaskan. Kalau misalkan Bapak mau mempercepat proses ini, silakan apa yang harus saya lakukan dan emang harus diperlancar, tolong sebutkan nominalnya. Saya juga bukan orang susah, saya banyak duit. Kalau memang harus dibayar, silakan Bapak sebutkan nominalnya dan nomor rekeningnya biar saya langsung bayar. Udah, Nob, kamu aman aja. Bapak mencoba menyogok saya begitu. Enggak. Saya paham dengan instansi kepolisian Bapak yang berintegritas. Namun, saya juga tidak banyak waktu untuk menanggapi hal seperti ini, Pak. Mohon izin ini, Pak. Dengarkan saya baik-baik, Pak ya. Menurut pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Ketertiban Keuangan Nasional dan jumlahnya akan melebihi 1 miliar akan dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara, Pak. Bapak. 10 tahun penjara ya, Pak ya. Lumayan juga lama itu, Pak. Tidak ada kompensasi denda gitu, Pak. Jadi bagaimana dengan adik Anda ini, Pak? Sekarang begini saja, Pak. Saya harus menemukan bukti yang kuat, Pak. Di sini saya hanya ingin menyelidiki. Jadi jangan halangi tugas saya. Saya di sini hanya menjalankan tugas, Pak. Oke, baik. Saya juga mengerti, Bapak. Mohon izin. Cuman, saya juga nggak berniat untuk menjelekan instansi kepolisian.